Halo bro and sis, ketemu lagi di channel Pangeran Kocik. Nah, gue pengen ngasih tahu ini perawatan cupang. Ini gue pernah bikin sih videonya yang giant, tapi ini yang plakat. Ini gue punya spot di atas rumah gue yang tiap pagi kena sinar matahari. Jadi gue pakai spot ini untuk perawatan cupang. Gue ada rak kebetulan, gue susun 3. Ini pakai toples yang 2 liter. Dan semuanya ini plakat bahan multi. Umur sekitar mungkin 2 bulanan ya. Gue ngangkat udah 2 bulanan. Dan ini udah hasil sortiran. Tadi udah kelihatan kan seger-seger ikannya. Prospek warnanya juga lumayan. Nah ini di video ini gue pengen ngasih tahu pengalaman pribadi gue dalam merawat ikan dengan settingan seperti ini, dan ganti air cukup dengan 2 minggu. Dan ini gue buktiin sendiri, ikan tetap sehat, kualitas air juga tetap terjaga. Biasanya kan breeder maupun hobis beta lovers yang informasi yang sudah tersebar di YouTube dan sebagainya, itu bahwa pergantian air harus rutin, maksimal mungkin 3 hari sekali atau paling lama seminggu sekali. Dan itu benar, itu sangat bagus, bisa dilakukan. Lebih sering lebih bagus, kualitas air lebih terjaga, ikan lebih sehat, nafsu makan juga lebih bagus. Tapi kenapa gue coba ini lebih lama? Pertama gue coba 1 minggu, kemudian sekarang gue coba 2 minggu. Kenapa gue bikin lebih lama? Karena gue pikir ada beberapa hal yang gue pertimbangkan. Yang pertama, gue termasuk yang bukan full pemelihara. Gue harus kerja juga. Jadi bagi hobis atau beta lovers yang nggak setiap hari bisa ngurusin ikan, kayaknya kalau ganti 3 hari sekali juga repot. Nah, gue coba 2 minggu seminggu sekali, atau sekarang 2 minggu sekali. Tapi bagaimana settingannya, itu pertanyaannya kan, supaya ikan tetap sehat dan tidak kuncup atau sakit, malah bisa mati. Nah ini sudah terbukti, saya sudah 2 minggu sekali. Dan ini kondisi 2 minggu kemarin sudah ganti air, dan ini kondisi 1 minggu. Lihat kualitas airnya masih jernih, masih bening. Dan ini ternyata settingannya gue udah dapat gitu kan. Nah ini ya, di video ini gue kasih tahu. Pertama, gunakan toples. Kalau gue anjurin sih minimal 2 liter. Ada yang 1 liter, tapi kalau 1 liter gue anjurin itu tetap seminggu sekali. Ada toples yang plastik 1 liter bisa, tapi kalau dibikin 2 minggu itu terlalu kecil buat debit airnya, dan kasihan ikannya. Walaupun ikannya juga tetap sehat, tapi tetap gue anjurkan itu 2 liter itu paling bagus. Syukur-syukur 4 liter, tapi kembali lagi, kenapa gue pilih 2 liter nggak 4 liter? Itu juga kepraktisan juga. Kalau 4 liter itu pengganti airnya cukup banyak, apalagi kayak gue yang pakai pump. Walaupun air nggak seberapa ya harganya, tapi lumayan. Kalau misalnya ikan kita banyak dan pakai 4 liter semua, lumayan pergantian airnya. Seperti itu ya. Kita harus perhatikan juga waktu yang untuk menggantinya airnya, juga untuk bawa-bawanya dan segalanya lebih berat. 4 liter. Dan untuk ukuran plakat itu untuk perawatan 2 liter itu sangat cukup, dan sudah banyak breeder yang membuktikan itu. Untuk ruang gerak dan kesehatannya juga cukup, sampai ukuran full block tuh nggak ada masalah. Artinya bisa tumbuh asal dengan perawatan pakan yang baik dan pergantian yang rutin. Ukuran toples 2 liter ini bisa memacu pertumbuhan juga. Itu satu. Gunakan untuk pergantian yang 2 minggu ini, gunakan minimal yang 2 liter. Oke. Kemudian settingan air. Settingan air ini sebetulnya sederhana, sangat sederhana. Gue juga nggak yang ribet-ribet. Yang pertama, air gunakan air endapan yang pasti, karena gue pakai pump. Diendapkan minimal 24 jam. Setelah itu air supaya lebih, biasanya kalau gue tuh air endapannya itu gue kasih garam. Jadi ketika dimasukkan ke dalam toples itu tidak perlu dikasih garam lagi. Jadi di tempat pengendapan itu sudah gue kasih garam. Jadi nggak 2 kali ngasih garam. Tapi kalau mau dikasih garam di toples langsung juga nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi air endapan yang diberi garam 24 jam, kemudian dimasukkan. Kemudian dikasih daun ketapang ya, bukan air ketapang ya, daun ketapang. Ini gue kasih ukurannya masih gede-gede, daun ketapangnya sebenarnya nggak perlu sebesar ini, dipotong aja setengahnya kalau kebesaran, karena ini ukurannya 2 liter dan itu cukup untuk membuat air jadi coklat atau kuning. Itu cukup dikasih. Kemudian diteteskan methyl blue atau air biru itu ya, obat biru itu ya, banyak yang dijual dan murah. setetes saja. Untuk 2 liter ini setetes, maksimal 2 tetes sih. Sebetulnya setetes cukup karena ini sifatnya pencegahan bukan pengobatan.
Karena kalau terlalu biru juga kalau yang gue baca tidak baik gitu kan, karena itu kalau biru itu harus segera diganti air kalau terlalu biru, karena itu sifatnya untuk pengobatan kalau dosisnya lebih tinggi. Kalau dosisnya sedikit, setetes saja, itu cukup untuk pencegahan atau membuat air jadi lebih steril atau lebih sehat. Itu ya, itu settingannya sederhana, hanya air endapan campur garam, daun ketapang, dan methyl blue, udah disimpan. Nah kebetulan gue dapat spot yang ada sinar mataharinya. Ini yang menarik. Kenapa gue pilih spot? Kalau beta lovers punya spot yang seperti ini, optimalkan di posisi itu, karena kita tidak perlu geser-geser lagi untuk mendapatkan sinar matahari. Kan sinar matahari penting pertama untuk tanning alami ya. Kalau tanning itu untuk menjemur alami, untuk menstimulasi pembentukan warna. Nih kayak gini nih, warnanya cakep banget ini. Kelihatan nggak? Wow. Gitu. Seger. Ini baru 2 bulanan ini, tapi udah mantap ini. Gitu ya. Nah itu baik, dan ini gue nggak lama ini, dari jam 6:30 sampai jam 8:30, artinya 2 jaman mungkin ya, 2 jam 3 jaman cukup gitu. Artinya tidak terlalu panas juga, sehingga suhu air yang di dalam toples juga tidak terlalu panas, karena terlalu panas juga ikannya juga akan lemas gitu kan. Jadi tanning bisa lebih baik pagi, tapi kalau ada spot yang dapatnya siang atau yang dapatnya sore saja, itu nggak ada masalah. Spot itu lebih itu nggak ada masalah, yang penting sempat terkena sinar matahari. Lebih baik lagi sepanjang hari langsung kena, artinya areanya luas. Tapi kan untuk yang skala rumahan agak sulit ya, karena pasti sinar mataharinya lebih terbatas. Yang bisa seharian pun harus dijaga tingkat sinar mataharinya, karena kalau terlalu panas itu tadi ikannya bisa mati atau loncat seperti itu. Jadi intensitasnya mungkin dijaga kalau yang full day kena sinar matahari mungkin sekitar 50% cukup lah ya sinar mataharinya. Artinya pakai paranet atau gimana gitu. Oh kan tuh warnanya cakep tuh. Wow. Kelihatan nggak? Gitu ya. Jadi itu perawatan cupang nih. Dalam hal ini gue yang pakai yang plakat bahan multi itu supaya mutasi dan sehat gitu kan, dan pergantian air cukup 2 minggu, itu lebih irit dan praktis. Untuk pakan, lupa, untuk pakan yang gunakan sangat gue anjurkan menggunakan bloodworm. Nah ini ya, ini gue mau ngasih makan sebetulnya pagi ini. Nah ini bloodworm atau cacing darah. Sebetulnya kalau disebut cacing ini juga nggak, kurang tepat, karena ini adalah sebetulnya jentik nyamuk buah ya. Kalau beta lovers menggali, ini tuh bukan cacing. Kalau cacing to be fact itu ya cacing sutra, itu cacing gitu. Tapi kalau atau lumbricus, cacing tanah. Kalau ini bukan cacing, cuman karena bentuknya kayak cacing disebutnya cacing. Padahal ini bukan kategori cacing. Ini kategorinya adalah jentik nyamuk atau encu. Cuman encunya bukan encu yang nyamuk dari yang Aedes atau nyamuk kebon yang hitam. Ini nyamuk yang agak coklat kalau nggak salah warnanya itu. Jadi nyamuk kebun. Nyamuk buah dan tidak menghisap darah dia. Dan ini jentiknya. Ini akan kalau dibiarkan bisa jadi nyamuk. Tapi karena sini sudah banyak dijual dalam bentuk beku, jadi gue pakai yang cacing beku disebutnya bloodworm. Ini, dan ini sangat bagus karena kita tahu sendiri encu itu merupakan pakan yang paling bagus untuk membentuk form termasuk warna, sehingga ikan tumbuh lebih bagus, agresif. Terus satu kayak agresif ya kan, tuh kayak gitu tuh agresif tuh. Kecil-kecil tapi udah preman gitu kan, agresif. Dan yang tidak kalah penting adalah kualitas air. Gue sudah coba beberapa pakan ya kan, menggunakan cacing sutra, menggunakan pakan buatan itu pelet yang bagus, pelet yang biasa, kemudian shrimp, baby shrimp. Kualitas air yang paling bagus adalah menggunakan bloodworm ini, karena kotoran ini kayak kotoran yang dihasilkan oleh ikannya itu tidak mudah cair, artinya padat, sehingga si air itu tetap kualitasnya terjaga. Berbeda jika dikasih cacing sutra atau pelet, itu kalau makanannya berlebih atau masih bisa mencemari kotoran. Itu kenapa airnya tidak bisa 2 minggu, harus 3 hari sekali atau paling maksimal seminggu sekali. Tapi kalau pakai bloodworm itu kualitas airnya terjaga. Jadi kombinasi tadi settingan air dengan pakan ini yang membuat kita tidak perlu terlalu sering ganti air. Itu penting. Nah, informasi ini berdasarkan pengalaman pribadi gue. Memang tiap breeder atau hobis beta lover beda-beda, tapi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi beta lover, karena ini
bisa membuat kita melihara lebih praktis lagi, dan kualitas hasil yang kita dapatkan juga tidak kalah dengan yang ganti air bagus gitu. Artinya kita lebih praktis, lebih efisien dalam penggantian air, tapi hasilnya tetap sama. Nah, nanti di kesempatan yang lain gue akan lihatkan hasil perawatan gue setelah mungkin sebulan atau 2 minggu atau 3 minggu dari perawatan seperti ini ya. Oke, jangan lupa subscribe dan like kalau Anda suka video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di Pangeran Kocik Channel. See you.